Pelajaran kita membahas mengenai kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi. Kita sudah membahas sebelumnya mengenai kebebasan memilih, bagaimana itu penting sekali sebagai satu tanda kasih Tuhan, bahwa Tuhan ingin makhluk ciptaannya mengasihi Dia karena benar-benar bebas memilih untuk mengasihi Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku tidak akan membiarkan kamu seperti orphan ya, atau ditinggalkan sendirian ya, anak-anak yatim piatu. Aku akan mengirimkan penghibur yang lain, penolong yang lain. Jadi di dalam penyediaan itu ya ada penganiayaan, tapi juga ada penghiburan, dan itulah yang sebenarnya perlu kita pahami. Dan semua itu kenapa begitu, kenapa begini, ya itulah kedaulatan Allah. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan, dari satu pelajaran ke pelajaran, sehingga kita sampai di pelajaran pertengahan, pelajaran dari triwulan pertama tahun 2025 yang membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Di studio sudah hadir teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi. Terima kasih untuk kesediaannya datang, dan tentunya kita senang sekali untuk dapat mendengarkan komentar-komentar ataupun juga kesaksian dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama terdapat dari Dwi Yulianti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati pendeta dan semua tim Sekolah Sabat. Semoga sukses selalu. Yang kedua dari Roselini Sunga. Amin, Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga, Helni Tangkilisan. Pelajaran Sekolah Sabat menguatkan iman. Dan yang terakhir, Robert Rawan. Shalom, terima kasih, sangat menguatkan. Diskusi ini sangat membantu saya dalam membawakan diskusi di dalam jemaat. Terima kasih, buku Sekolah Sabat juga sudah saya terima. Kiranya menjadi berkat untuk HCI dalam pelayanannya, terutama juga untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada. Amin. Puji Tuhan. Silakan jadi. Selanjutnya ada dari Willis Swi. Amin. Puji Tuhan, terima kasih diskusi yang membawa berkat kepada pendengar. Salam kami dari Gereja SDA Ulun Dusun Sandakan, Sabah. Jauh ya. Lalu dari Ricky Swila. Salam dari Teluk Wandama, Papua Barat. Selanjutnya ada dari Janasip Tamingan. Shalom. Terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat melalui para narasumber pelayanan Hope Channel. Memahami Sekolah Sabat, memahami Alkitab, memahami Tuhan Yesus. Mudahnya kita memahami kehendaknya akan terus mengukuhkan keimanan kita kepada Tuhan. Kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Kiri. Oke, ada dari Tulun Dusun Official Channel. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang sangat membantu, mudah dipahami. Ada yang kedua dari Julius Boris. Shalom, terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat memberikan kepemahaman yang mendalam dan membantu dalam penyampaian pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita. Yang ketiga ada Didianto Damalero. Terima kasih penjelasannya, pas dan mudah dimengerti. Yang terakhir ada Hanosah Bonori. Shalom, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas dan senang dimengerti. Aku sangat setuju apa yang disampaikan. Terima kasih, Pak Pendeta. Amin. Puji Tuhan untuk kesaksian dari teman-teman, cerita dari teman-teman bagaimana program ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi bahan pembelajaran ya, baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan tentunya teman-teman kalau rindu untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami,
tapi tidak memiliki atau sulit akses kepada buku ini, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini secara cuma-cuma dikirim, bukan diantar ya, dikirim ke tempat Anda masing-masing di wilayah Indonesia. Mungkin untuk yang di luar Indonesia ada biaya yang diperlukan karena cukup mahal juga kalau mengirimkan dari Indonesia ke luar negeri gitu ya. Oke, pelajaran kita membahas mengenai kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi. Kita sudah membahas sebelumnya mengenai kebebasan memilih, bagaimana itu penting sekali sebagai satu tanda kasih Tuhan, bahwa Tuhan ingin makhluk ciptaannya mengasihi Dia karena benar-benar bebas memilih untuk mengasihi Tuhan. Namun bagaimana dengan pemeliharaan ilahi? Dikatakan dalam pelajaran Sabat petang, cara kita berpikir tentang pemeliharaan Allah akan membuat perbedaan besar dalam cara kita berhubungan dengan Allah, cara kita berhubungan dengan orang lain, dan cara kita berpikir tentang masalah kejahatan. Maka kita perlu untuk mempelajari mengenai pemeliharaan ilahi. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran ke-8 dengan judul Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Gary. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk kami boleh kembali lagi duduk di bawah kaki Kristus, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Berbicara mengenai kebebasan memilih, mungkin sharing singkat dulu ya. Pernah nggak sih salah memilih dan apa hasilnya dari salah memilih itu, Pendeta Wilson? Apa ya? Banyak lah. Oh ya. salah pilih saluran TV, menyesal 1 detik. Salah pilih potong rambut, menyesal 3 bulan. Salah pilih jalan, menyesal 1 jam. Jadi salah pilih yang mana nih? yang pengen diceritain aja yang mana? Mungkin diceritain. Oh ya. Pernah suatu ketika ada satu formulir yang saya harus isi. Kan? Ternyata isinya salah urutan. Dan ini dokumen yang penting nih untuk adalah urusan administrasi. Wah, karena kesalahan itu, ya mungkin saya nggak cerita terlalu dalam, tapi akibatnya masih dirasakan sampai sekarang.
Oke. Jadi kadang-kadang harus hati-hati juga supaya jangan salah pilih ya. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa ada kasih karunia. Bahkan ketika kesalahan itu terjadi, ya mungkin efeknya ada, konsekuensinya ada. Tapi apakah konsekuensinya itu kekal atau enggak ya? Mungkin itu bisa menguatkan hati lah. Oke. Aku, kita bilanglah waktu awal tahun, di mana kami ada harus mengantarkan barang ke Jemaat Tamrin justru. Nah, waktu itu kami memang pada saat itu kami pergi untuk mengejar waktu. Jadi pada saat itu kan malam tahun baru ya, tanggal 31. Lalu habis itu kami diminta tolong, kami akan antar barang ini ke Jemaat Tamrin. Lalu habis itu di pertengahan jalan, memang kami berangkat sudah telat nih. Di pertengahan jalan nyampe depan sini nih, di MT sampai sana, di Polda sampai Polda ya namanya ya, Mabes ya. Di sebelah situ suami saya tuh ngelihat, aduh udah macet banget yang arah balik. Kita nggak akan keburu nih kalau mau ikut tutup tahun baru di Bogor gitu kan. Jadi gimana nih? Akhirnya pada saat itu dialah bilang, udah deh bisa nggak kita gojekin aja barang ini gitu. Dengan resiko-resikonya gitu kan. Oke. Aku juga karena aku nggak tahu gitu kan jalanan atau dan lain sebagainya, aku nurut aja. Pada saat itu ternyata Gojek, ternyata saya baru tahu mau Gojek, mau Gokar, mau mobil, mau motor, semuanya ternyata nggak ada yang mau. Akhirnya yang seharusnya kalau dari GPS pada saat itu kami nyampe di Jemaat Tamrin itu harusnya masih ada sekitar 12 menitan lagi gitu. Karena nunggu itu ya. Karena dia bilang katanya, aduh nanti macet dan lain sebagainya. Udah Gojek aja mungkin lebih cepat gitu kan. Tidak taunya karena salah pilih itu, yang memutuskan harus pakai Gojek. Akhirnya kami jadinya molor setengah jam lebih. Dan kami akhirnya harus lagi ngantar ke Tamrin karena tidak ada Gojek yang mau. Jadi intinya adalah pada saat itu kami telat sekali untuk datang ke acara buka tutup tahun di Bogor. Itu konsekuensinya gitu. Karena salah pilih itu. Ini berhubungan sama Jemaat Tamrin. Enggak sih, enggak. Ini cuma cerita aja ya. Ini kesalahan cerita aja. Giri. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya tadi Pastor Wilson juga ada bilang ya tentang kalau kita salah cukur rambut itu semua bisa nggak enaknya 3 bulan ya gitu Pastor ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Jadi pada waktu ketika saya punya satu tempat yang memang cukur rambut yang mungkin menurut saya pada waktu itu saya sudah fit dengan tukang yang cukur gitu kan. Terus juga cuma memang pada waktu itu ya mungkin harganya agak lebih sedikit mahal sedikit lah. Nah, pada waktu itu rambut saya sudah gondrong, udah panjang. Lalu saya bilang, aduh kayaknya uang juga kayaknya nggak cukup nih segitu. Belum ready cash-nya. Aku bilang, yaudah dah ke tempat yang lain aja tapi yang nggak murah. Kayaknya sih oke gitu. Nah, pendek cerita, udah coba ke sana, hasilnya malah berantakan. Berantakan. Jadi, dari situ aku pulang, lalu istriku bilang, kamu kenapa potongnya begitu? Iya, enggak, aku soalnya tadi coba yang baru. Jadi kayaknya nggak cocok deh dia. Jadi akhirnya ya sudah aku belajar satu hal. Jadi ketika memang sudah fit di situ, ya sudah. Jadi jangan coba-coba yang memang kita belum percaya. Banyak pengalaman salah pilih dan dengan segala konsekuensinya, ada yang lucu-lucu, ada yang mau gimana lagi gitu ya. Tapi kembali lagi ketika kita belajar mengenai kebebasan memilih manusia dan konsekuensinya dan hubungannya dengan kasih serta pemeliharaan ilahi. Nah, kita mau lihat nih apa sih pelajaran yang akan kita dapatkan sepanjang pekan ini. Di pelajaran hari Minggu judulnya adalah Allah kita yang berdaulat. Kalau kita pelajari, kalau kita baca ya, dikatakan Allah yang berdaulat itu Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Apakah seperti itu dan bagaimana dapat menjelaskan kedaulatan Allah tanpa kita melanggar bahwa ada
kebebasan manusia, kebebasan memilih manusia. Kan berdaulat kalau artinya adalah Tuhan mengendalikan segala sesuatu, berarti nggak ada dong kebebasan manusia untuk memilih lagi, Gary. Iya, jadi kalau kita lihat dari cara yang sederhana ya, bagaimana Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita lihat sekarang, kalau aku belajarnya dari alam ya, kita lihat mungkin pengaturan Tuhan itu, kalau kita lihat dari alam, kita bisa lihat bahwa semuanya memang dikendalikan sama Tuhan dengan sempurna gitu ya. Kayak dari matahari, dia kan memang munculnya pun juga di jam yang seperti itu dan sangat konsisten dari ribuan tahun sampai sekarang. Dia akan begitu terus berputar kan. Itu menandakan bagi saya pribadi bahwa Tuhan itu berdaulat dalam segala sesuatu. Tapi bagaimana saya menjelaskan bahwa tidak semua sesuatunya di dalam Tuhan berdaulat sampai-sampai saya tidak bisa memilih sesuatu gitu kan. Artinya ketika Tuhan mengizinkan saya mengenal kebenaran, terus saya juga dikasih tahu caranya kalau misalnya mau menikah, nanti ke depannya seperti apa, aku sudah punya rancangannya kata Tuhan gitu kan. Nah, pilihan saya adalah saya mau ikut atau tidak, kan gitu ya. Nah, ketika saya pilih, artinya saya akan menerima suatu rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi saya. Tapi ketika saya mencoba sedikit melanggar, artinya ya Tuhan berikan itu kebebasan saya untuk melanggar kok. Tapi tetap lagi, ketika ada suatu konsekuensi yang saya terima, yaitu saya belajar bahwa ternyata ketika saya menurut kepada kedaulatan Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Gitu. Jadi, kalau di sini artinya berdaulat katanya mengendalikan segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Artinya berdaulat itu ya. Kan kalau nggak salah di buku ini dibilang artinya dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Memang benar Tuhan itu punya kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Tapi kalau menurut saya kata berdaulat ini dengan kebebasan memilih ini adalah Tuhan punya kuasa itu. Tapi apakah Tuhan mau pakai atau enggak gitu loh. Maksudnya kayak misalnya Tuhan berkuasa menyelamatkan Yesus. Dia berdaulat atas segala sesuatunya. Dia berkuasa bisa. Tapi belum tentu dia mau gitu. Bukan mau sih, apa ya. Dia mau tapi bahasanya apa kalau bilang tidak bisa nanti jadinya kuasanya yang nggak bisa gitu kan. Tapi bukan. Memang dia kondisi itu mengharuskan dia tidak bisa untuk dia tidak bisa melanggar karakternya ya sendiri ya. Gitu sih kalau aku. Ya, kalau kita bilang berdaulat, kita juga harus tahu bahwa apa sih tadi berdaulat artinya mengendalikan segala sesuatu. Sebenarnya itu arti yang terlalu satu dimensi ya. Maksudnya itu bisa berarti yang lain. Pokoknya Allah berdaulat dalam arti dia menyediakan aturan mainnya. Menyediakan konteksnya seperti apa, menyediakan ya kita langsung sebut hukumnya seperti apa. Ya kan? Dan di dalam hukum itu ada kebebasan manusia untuk berinteraksi dengan itu seperti apa. Lalu kemudian kedaulatan Allah juga dia berdaulat untuk memilih yang seperti itu. Dia bisa memilih hal yang lain, bisa aturannya seperti ini, tapi dia memilih yang ini. Itulah kedaulatan Allah juga. Jadi jangan kita bilang, wah Allah kalau gitu nggak berdaulat. Dia memilih untuk itu ya ya siapa kita untuk bilang, oh harusnya Allah begini, harusnya Allah begitu. Pokoknya Allah maunya seperti ini. Jadi dalam hal itu ya Allah berdaulat. Menentukan aturan, menentukan hukum, menentukan sebab akibat. Dan manusia ya berinteraksi dengan hukum alam, hukum moral, dan semua yang sudah ditetapkan. Jadi dalam sisi itu Allah bisa berdaulat, tapi pada saat yang sama tetap ada ruang bagi manusia untuk berinteraksi, untuk berkembang, untuk berkreasi seperti itu. Jadi dalam arti bahwa Allah menyediakan ya konteks dan mampu untuk melakukannya, tapi tidak membatasi kebebasan memilih. Mungkin tambahannya adalah Allah juga berdaulat dalam arti Allah juga berhak untuk mengintervensi kapan dia mau. Tapi kita tidak bisa menyuruh, kalau begitu Allah harus intervensi setiap saat. Ya itu kedaulatan Allah untuk mengikuti permohonan intervensi atau itu. Jadi itu juga jangan jadi rancu. Karena Allah sudah tetapkan berarti nggak bisa diubah. Nggak juga. Bisa juga diubah oleh Allah kalau dia mau. Dan kadang-kadang itu dilakukan. Tapi tidak harus selalu dilakukan. Nah, kita sebagai umat
kok sama dia boleh, sama saya nggak boleh? Itulah kedaulatan Allah. Oke. Gitu. Jadi itu juga kayak ada special privilege-nya lah ya. Iya. Berarti oke. Kita punya pembahasan tersendiri nih tentang itu nanti di bagian yang selanjutnya. Nah, tapi ketika kita baca pelajaran hari Minggu, ada cerita yang menarik ya tentang seorang anak yang dijelaskan oleh gurunya mengenai Allah itu berdaulat, lalu dia menanyakan, jadi Allah yang mengendalikan, jadi apakah Allah yang mengendalikan ketika anjing saya mati? Mengapa Allah membunuh anjingku gitu? Nah, apa sih bahayanya berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak langsung Allah? Dalam hubungan kita dengan Allah dan juga dalam masalah kejahatan. Gary. Iya, itu pertanyaannya mungkin kalau kita tidak mengerti, kita akan bilang bahwa iya benar Tuhan yang bunuh kan gitu kan. Nah itu bahayanya. Jadi ketika kita menyeragamkan bahwa segala sesuatu itu semua adalah karena Allah berdaulat gitu misalnya. Jadi ketika segala sesuatu yang mungkin buruk terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri sebenarnya, itu akan jadi persepsi yang salah tentang Tuhan, gitu. Padahal kita sendiri yang memutuskan untuk apa? Untuk tidak melakukan yang baik kan? Nah pada saat konsekuensi itu datang sama kita akan bilang, kenapa kok Tuhan kasih ini sama saya gitu? Jadi bahayanya adalah ketika kita menganggap bahwa semuanya adalah Tuhan yang berdaulat. Ketika nanti ujung ada satu hal yang negatif terjadi, kita akan punya gambaran yang negatif kepada Tuhan. Itu sih yang gue dapat. Oke. Jadi? Sebenarnya kehendak Tuhan itu kalau nggak salah ada di ayat ayat mana ya? Saya lupa ininya. Tapi dibilang katanya kehendak Tuhan tuh sebenarnya cuma pengennya manusia itu bertobat dan dia tidak jadi binasa kan. Itu sebenarnya kehendak Tuhan secara originalnya lah gitu. Nah jadi dengan masalah kejahatan, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam masalah kejahatan, berarti sebenarnya intinya itu sangat berbahaya kalau kita berpikir bahwa kehendak Tuhan adalah orang ini mau dimatiin karena orang ini jahat, anjing ini tidak berguna, jadi dia dimatiin aja karena ya dia nggak berguna, bahkan nyamuk-nyamuk atau apapun itu gitu kan, kecoa sekalipun memang harus dimatiin gitu karena memang mereka tidak berguna. Padahal sebenarnya bukan kalau misalnya kehendak Tuhan adalah memang orang itu mati dan pada saat dia mati dia tidak masuk surga, itu melawan firman-Nya yang tadi gitu loh, ayat Alkitab tadi gitu. Jadi sebenarnya adalah segala sesuatu itu Allah menghendaki, tapi tetap kayak kita dikasih kebebasan itulah, kebebasan memilih itu gitu. Jadi hasilnya nanti ya tergantung dari apa konsekuensi yang kita sudah pilih itu. Oke. Ya, mungkin bahaya yang paling mendasar adalah ya kalau sampai ujungnya bahwa Allah menghendaki. Jadi kita harus bisa bedakan kehendak Allah, kendali Allah, dan tujuan Allah. Kalau ini semua kita samakan dan ketika sesuatu yang jahat terjadi, artinya Allah menghendaki hal itu. Betul. Allah mengendalikan supaya itu terjadi. Dan memang tujuan Allah supaya itu terjadi. Ini kan sulit jadinya. Kalau kita memahami betul. berdaulat itu seperti itu. Tapi ini harus bisa dibedakan. Kehendak Allah sudah jelas. Secara garis besarnya adalah bahwa supaya manusia selamat. Ya, itu ayat-ayatnya banyak lah. Yang paling terkenal ya Yohanes 3 ayat 16. Di Filipi juga ada. Pokoknya banyak lah mengatakan hal itu. Jadi kita nggak usah berpikir lagi. Apakah kehendak Allah? Tapi itu secara makro. Secara luas. Kalau secara mikronya, apakah Allah memikromanage? Kadang-kadang iya. Misalkan Filipus. Pergilah kamu ke sini supaya kamu bertemu dengan orang ini ya, dengan sida-sida dari Ethiopia. Lalu ya kalau bicara yang lain soal nabi-nabi, disuruh ke sini, Elia disuruh pergi ke sini, disuruh pergi ke sana. Apakah Allah tidak memanage? Iya. Tapi apakah Allah melakukan itu untuk semua orang setiap waktunya? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita harus bedakan juga. Kita tidak bisa bilang bahwa Allah tidak melakukan hal itu. Tetapi apakah Allah melakukan itu
setiap waktu, setiap saat, untuk setiap kejadian? Ya jawabannya tidak. Tapi apakah ada intervensi Allah? Iya. Yang ini sebenarnya tujuannya adalah yang kalau intervensi itu tidak dilakukan bisa mengubah keadaan. Keadaannya akan jauh berbeda. Ya, banyak hal, misalkan mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi tidak mungkin kalau Allah tidak berkehendak. Iya. Tapi kenapa satu mujizat terjadi dan Yang lain tidak. yang lain tidak? Nah, itu kan yang jadi masalah, dan kita jadi bertanya-tanya, oh kalau ini terjadi berarti Allah berkehendak. Oh berarti semua Allah kehendaki. Enggak juga. Dan kenapa Allah bisa memilih yang satu dan yang lain enggak? Ya itu tadi, kita mungkin harus mengatakan ya itulah kedaulatan Allah. Mungkin Allah ada rencana yang lain, mungkin ada tujuan yang lain gitu. Tapi kalau bilang anjing saya ini mati, ketabrak, artinya Allah yang membangunkan supirnya, lalu kemudian dia yang mengarahkan supir-supirnya belok ke kiri, lalu kemudian Allah tidak seperti itu. Karena kalau itu artinya seperti itu, artinya Allah membuat dosa juga kan. Allah yang membuat manusia, orang membunuh, Allah yang membuat orang mencuri. Padahal sudah jelas kehendak Allah adalah supaya manusia tidak melakukan hal-hal itu. Tapi buktinya manusia melakukan hal itu. Artinya ya ada kebebasan memilih yang manusia bisa lakukan. Oke. Ini kita dapat mempelajari ya dari hal ini bagaimana kedaulatan Allah itu nggak sebatas dengan yang kita bisa pikirkan aja gitu. Kalau saya ingat pelajaran pekan lalu kita belajar Allah itu ada dan Allah itu baik gitu. Kita harus berpegang pada kedua hal itu gitu. Sehingga ketika sesuatu mungkin hal yang buruk terjadi pada kita mengetahui bahwa mungkin bukan mengendalikan tapi atas seizin semua terjadi atas. Nah ini lain-lain. Lain lagi ya. Berbahaya juga. Artinya kalau itu atas izin Allah, ya kenapa dia izinkan? Kenapa mengizinkan ini? Kenapa nggak? Jadi sebenarnya ini hal yang harus dibahas bersama ini supaya pengertiannya barengan gitu. Jangan katanya diganti. Sebenarnya samanya lah itu seizin, sekehendak, setujuan, seapa. Tapi dalam seperti apa itu yang pentingnya. Oke, kita bahas setelah yang ini ya. Jangan kemana-mana teman-teman, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Di luar dari kedaulatan Allah yang berdaulat, kita punya juga nih Allah yang maha kuasa, kemahakuasaan Tuhan. Sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan mengenai kemahakuasaan Allah itu? Gary. Ya, maha kuasa kan identik dengan dia dapat melakukan segala sesuatu gitu kan. Dan di sini di pelajaran kita dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah sendiri ya. Dan yang kalau sampai di titik ini, yang saya bayangkan adalah ketika Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan manusia, dia punya berbagai macam cara dan semuanya cara dia punya gitu untuk menyelamatkan umat yang dia kasihi. Contoh, ketika bangsa Israel dia keluarkan dari Mesir, di mana bangsa itu sudah terjepit sekali, dan kita bisa lihat kan ketika mereka sudah mentok, ditutup jalannya dengan laut yang menghalangi mereka. Jadi disitulah Tuhan menunjukkan bahwa mujizat itu terjadi, dan dari hal itu kita bisa melihat bahwa benar ya Tuhan itu adalah maha kuasa gitu. Tapi di lain sisi juga bahwa dia dalam pelajaran kita hari Senin ini dia ada beberapa yang tidak dia bisa lakukan, yaitu tadi ya dia tidak dapat menyangkal diri. Artinya untuk melakukan suatu tujuan yang baik, yang artinya untuk menyelamatkan umat yang dia cinta ini, dia maha kuasa gitu, dan dia bisa lakukan apapun yang dia lakukan. Oke. Jadi, kalau dari pelajaran kita, maha kuasa ini ada dua ternyata ya. Ada yang namanya pantokrator, ada juga yang omnipoten. Kalau yang pantokrator itu biasanya dituliskan di dalam Alkitab tentang kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan dunia, dalam menopang dunia dengan kuasanya gitu ya. Benar-benar harafiah nih maha kuasanya. Tapi ternyata ada lagi yang lain, yaitu kemahakuasaan Tuhan, yaitu omnipoten, yang berarti bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan apapun, tapi yang tidak mengandung kontradiksi katanya. Segala sesuatu yang secara logis mungkin dan sesuai dengan sifat Tuhan. Jadi ya itu ya, ketika contohnya ketika Yesus tadi
dia nggak bisa nih. Dia mau selamatin umat manusia dengan jalan Yesus harus mati. Tapi dia juga rindu sebenarnya menyelamatkan Yesus kan. Dia nggak ingin Yesus sebenarnya mati juga kan. Tapi itulah salah satu-satunya cara untuk supaya bisa nyelamatin si manusia ini. Jadi ya memang harus begitu ya. Dia memilihnya adalah ya Yesus yang mati. Gitu mungkin. Udah senyum-senyum Senyum karena sebenarnya kalau kita lihat di dalam arti katanya pantokrator dan omnipoten itu sama. Oh, sama. Satu bahasa Greka pantokrator, omnipoten Latin. Tapi artinya sama, panto semua, omni semua kan, omnivora. Lalu krator itu kuasa, poten kuasa. Jadi sebenarnya kalau hanya melihat artinya itu sama aja. Jadi mungkin yang perlu diluruskan adalah apakah kemahakuasaan ini benar-benar tanpa batas atau Allah membatasi dirinya sendiri atau ada yang membatasi Allah? Nah, ini sepertinya yang perlu kita tangkap adalah ketika dibilang bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu tapi tidak bisa kontradiksi ya. Orang selalu suka bilang, apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat berat yang dia sendiri nggak bisa angkat? Nah, itu kan mungkin nggak? Ya kalau Allah maha segalanya, dia bisa ciptakan yang itu. Tapi kalau dia maha segalanya, ya harusnya dia bisa angkat. Ini kan sebenarnya hanya permainan kata. Atau apakah Allah bisa menciptakan segitiga 4 sisi? Jadi maksudnya dalam hal itulah orang mengatakan bahwa kemahakuasaan Allah dibatasi. Tapi sebenarnya yang mungkin lebih berguna untuk kita bahas bukan dari sisi philosophical kontradiksinya. Nah, itu kan bisa dibuat-buat lah, itu kan cuma permainan kata. Tapi lebih kepada Allah katanya bisa melakukan segalanya, tapi kenapa di beberapa hal kok Allah tidak mau bertindak? Jadi sebenarnya bukan karena Allah tidak bisa ya, karena Alkitab selalu katakan bahwa Allah itu maha segalanya. Tetapi Allah itu juga adalah konsisten. Walaupun, nah ini juga kedaulatan. Kalau dia mau nggak konsisten, kita mau bilang apa? Sebenarnya Allah juga bisa, tapi dia memilih. Nah, inilah kedaulatan Allah. Jadi kenapa bisa dikatakan bahwa Allah itu berdaulat adalah karena Allah itu juga maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, tidak bisa dibilang dia itu berdaulat. Karena kan berdaulat itu harus punya sebuah kemampuan untuk memang melakukan apa yang dia mau. Apa saja yang dia mau. Ya itu kan harus ada kekuasaan itu. Kemampuan yang membackup-nya. Nah, di dalam kedua hal inilah kita kadang-kadang suka bingung. Wah, kalau Allah maha kuasa, kenapa ini terjadi, kenapa ini nggak terjadi? Jadi yang bisa kita bilang adalah bahwa Allah memilih untuk melakukan satu hal, tapi tidak hal yang lain. Dan atas dasar apa? Ya mungkin itu yang bisa didiskusikan. Apakah karena memang ada tujuannya? Apakah karena memang ada sebabnya? Apakah karena memang diminta? Ya kan? Kadang-kadang kalau diminta, Allah akan lakukan. Tapi kalau nggak diminta, Allah tidak lakukan. Di sisi lain, ada yang mau diminta sampai Daud contohnya kan meminta supaya anak pertamanya dari Batsheba itu nggak meninggal. Ya, udah berpuasa, udah duduk di atas abu segala macam, tapi diminta tetap nggak dilakukan. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang Allah itu punya rencana. Dan kalau kita mau sambungkan ke yang sebelumnya, ya itulah ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Kenapa ini iya, kenapa itu tidak. Tapi fakta bahwa itu terjadi, sebenarnya itu menguatkan kedaulatan Allah. Karena itu menunjukkan bahwa Allah bukan kita yang mengatur. Bukan pikiran manusia, hikmat kebijaksanaan manusia yang mengatakan, oh ini seharusnya begini, ini seharusnya begitu. Tapi Allah sendiri yang punya otoritas kedaulatan untuk melakukan apa yang dia mau. Tapi untungnya, Allah itu adalah Allah yang kasih. Sehingga semua yang dilakukan dengan kekuasaan yang besar dan kedaulatan yang besar. Bukanlah untuk mencelakakan manusia. Makanya itu yang harus dipegang. Oke, nah ini langsung aja nih ya, karena kita melihat bahwa beberapa cerita di dalam Alkitab seakan Tuhan menggunakan kekuasaannya ya, kedaulatannya, special privilege-nya Tuhan lah untuk menobatkan orang-orang tertentu. Contohnya Saulus, gitu. Langsung Tuhan datang kepada dia, berbicara kepada dia. Yunus bahkan yang udah lari kemana-mana, tetap Tuhan kayaknya ambil, balikin, kamu harusnya kesini gitu. Tapi di cerita lain Tuhan itu seperti membiarkan orang-orang binasa. Contohnya mungkin bangsa Asyur, lalu Sodom dan Gomora. Nah, bagaimana
kalau tadi mungkin Pendeta Wilson udah katakan bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan gitu ya. Tuhan punya kebebasan memilih juga untuk memilih mana yang dia langsung intervensi atau enggak. Tapi bagaimana menjelaskan hal ini sehubungan dengan keinginan Allah untuk menyelamatkan semua orang? Langsung ke Pendeta. Ya, mungkin ada satu konsep yang menarik yang mungkin terlalu panjang kalau mau dibahas, tapi konsep mengenai batu penjuru. Oke. Jadi apa itu batu penjuru? Batu penjuru itu diletakkan supaya kita tahu batu-batu yang lain itu arahnya kemana. Ya, makanya taruh di pojok supaya tahu arahnya ke sini, ada bangunan ke arah sana. Allah menetapkan batu penjurunya. Tapi kemudian ketika manusia membangun, ya ini kalau bicara manusia, oke, ada satu hal yang memang Allah tentukan ini seperti ini. Harus dibangun di atas ini arahnya. Terus setelah itu ya bangun ya, apakah nanti batunya merah kah, apakah nanti bentuknya seperti ini kah, apa pokoknya ya itu mungkin ada kebebasan manusianya. Nah, di dalam hal itulah kalau kita lihat mungkin kenapa Allah menobatkan Saulus gitu kan. Ya bisa aja dibiarin aja toh, kalau dibiarin ya mungkin dia akan bertobat, mungkin dia enggak, tapi kenapa Allah kayaknya memaksa? Tapi kalau dibilang seperti Allah, apakah Allah memaksa? Kan enggak juga. Allah menghentikan dia. Tapi setelah itu dia mau bikin apa kan terserah Paulusnya kan, terserah Saulusnya kan. Pokoknya kamu ini lagi ke sini. Terus langsung di stop ya dengan dengan terang apalah segala macam sampai jadi buta supaya dia disadarkan. Apakah dia mau sadar atau enggak kan terserah dirinya sendiri. Tapi kalau itu tidak dilakukan, apakah dia akan sadar? Itu wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi mungkin memang Allah mau menggunakan itu menjadi ini batu penjuru supaya ada setelah ini ditetapkan, makanya Paulus akan begini. Lalu orang bisa membangun lagi. Terus mungkin ada lagi mungkin pembaharu yang lain, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja, ya sepertinya memang diarahkan gitu. Nah, kalau untuk itu yang positif. Kalau yang negatif, bagaimana dengan Sodom dan Gomora dan segala macam, ya mungkin Allah di dalam kemahaannya mengetahui bahwa kalau itu tidak dilakukan, akan ada bencana yang lebih besar. Ya, mungkin kalau Sodom dan Gomora dibiarkan, ya beberapa hal. Mungkin mereka akan merusak keturunan daripada Abraham yang sementara persiapan, bisa seperti itu. Bisa juga itu menjadi contoh bahwa Allah memang akan memberikan penghukuman. Atau juga bisa juga untuk seperti kayak orang kan nih, apakah Allah tidak mengasihi? Ya, kayak orang misalkan kalau ada yang menderita diabetes kan karena kakinya sudah membusuk, ya mau nggak mau dipotong. Kalau nggak dipotong mati semuanya. Ya, seperti lalu kenapa yang lain dibiarkan hidup ya ini enggak? Itu yang sebenarnya kita tidak mengerti secara pasti, tetapi ya itulah kedaulatan Allah ada di sana. Oke, thank you penjelasan Pendeta. Nah, pelajaran selanjutnya itu tentang mengasihi Allah. Komentar atau tulisan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita menarik nih, karena dikatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, tidaklah berarti bahwa dia dapat melakukan hal-hal yang secara logika mustahil. Oleh karena itu Allah tidak dapat secara kausal menentukan agar seseorang dengan bebas mengasihinya. Jika melakukan sesuatu secara bebas berarti melakukan sesuatu tanpa adanya pemaksaan untuk melakukannya, maka secara definisi tidak mungkin memaksa seorang agar dengan bebas melakukan sesuatu. Allah tidak dapat memaksa siapapun untuk mengasihinya, karena ketika hal itu dipaksakan, maka hal itu bukan lagi kasih. Dalam kemahakuasaan Allah tidak bisa memaksakan manusia untuk mengasihinya. Makanya ada perintah terbesar, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang dapat membuat manusia itu mengasihi Allah? Dan dengan kehendak bebas yang kita miliki, bagaimana kita bisa memilih untuk mengasihi Allah? Gary. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana sih saya supaya bisa mengasihi Allah, gitu ya? Mungkin jawaban sederhananya adalah ketika saya juga memilih untuk mengasihi istri saya, gitu kan? Nah, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus mengenal istri saya dulu, gitu kan? Ketika saya sudah mengenal dia, maka setelah itu adalah saya bisa untuk mengasihi dia, gitu kan? Kenapa saya bisa mengasihi dia? Mungkin pada waktu saya mengenali dia, ternyata dia mengasihi saya, gitu kan? Nah, jadi ada ayat dikatakan bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, gitu kan?
Dan apalagi manusia setelah jatuh dalam dosa, hatinya itu cenderung kan berbuat jahat ya. Nah, jadi hal-hal yang baik pun manusia tuh kadang-kadang namanya cenderung, berarti otomatis dia akan melakukan kejahatan gitu. Jadi ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya, itulah yang akan membuka mata dia bahwa oh ya, saya sudah satisfied, sudah terpuaskan gitu dengan kasih yang indah ini, sehingga ya saya memilih untuk mengasihi dia, gitu. Jadi Aku setuju dengan Bapak Giri bahwa kenapa kita bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kan ada ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Lalu yang bagaimana supaya kita bisa mengasihi dengan sempurna, ya kita harus mengenal dia secara sempurna juga gitu. Maksudnya keseluruhan gitu, nggak terpecah-pecah atau cuma sebagian-sebagian aja kita kenalnya gitu, tapi benar-benar secara komplit, secara sempurna gitu. Dan di dalam buku Alpha Omega dikatakan di sini, kasih itu tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Bisa sih sebenarnya, tapi itu bukan kasih yang sejati ya. Iya. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Jadi karena kita tahu Tuhan mengasihi saya duluan, maka dari itu saya bisa mengasihi dia. Mengenal Tuhan berarti mengasihinya, katanya dibilang gitu. Jadi ya itu kuncinya, kalau kita mau mengasihi dia, kita kenal dulu dia kayak apa dan kasihnya seperti apa kepada kita. Lalu tergantung respon kita mau mengasihi dia atau enggak. Tapi biasanya kalau tadi hukum alamnya adalah kalau kita dikasihi duluan, biasanya kita pasti akan mengasihi orang itu juga. Makanya jarang kita dibilang katanya apa? Kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, karena memang susah itu kalau mengasihi orang yang tidak mengasihi kita gitu. Oke. Gimana kalau dari pendeta? Ya, kalau ini bukannya memanusiakan Allah ya, tapi paling tidak bisa mengerti juga. Biasanya kalau orang mau memenangkan hati orang kan suka flexing kan, dipamerin lah. Yang paling gampang pamerin mobilnya. Terus kadang-kadang pas dibayarin pura-pura buka mobile bankingnya di depan dia biar kebaca, ini berapa digit nih tabungannya, 7 digit kan, 8 digit kan, jadinya udah 9, 10 lagi. Gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi apakah Allah flexing? Iya. Ketika Allah mengatakan di 10 hukum, kan awalnya bilang apa? Dikatakan, akulah yang sudah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi kamu nggak ingat ini sudah Laut Merah sudah terbelah, lalu kemudian air menjadi darah, segala macam, nggak kamu lihat yang udah kulakukan untuk kamu. Itu satu. Dari sisi flexing itu ada untuk membuat untuk membuat manusia mengasihi Allah. Dan flexingnya itu kan bisa dilakukan karena Allah punya kuasa untuk melakukan hal itu. Terus yang berikutnya adalah dengan menjanjikan, bermulut manis lah, janji ini nanti aku akan begini, apalagi kalau lagi pacaran kan, nanti aku ajak jalan-jalan, aku bawa kamu nanti kalau kita menikah bulan madu, kita lihat aurora gitu, gitu kan, di mana di Finlandia sana, siapa yang nggak langsung pengen gitu kan. Jadi itu juga yang Allah lakukan, ya kan, banyak hal. Allah menjanjikan kalau engkau menurut aku ini akan terjadi, aku akan menyertai engkau, dengan aku akan membawa kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Banyak yang Allah lakukan seperti itu, yang menunjukkan mana lebih susah, ngeflexing sama bikin janji-janji, atau udah langsung kayak ngeprogram, langsung coding masuk di kepala manusia, kamu akan mengasihi Allah. Sebenarnya mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang kan adalah langsung ganti aja softwarenya kan, update software. Dah, kayaknya manusia ini setelah air bah, kayaknya harus diupdate semua lah, kita reset, kita update semua softwarenya gitu kan. Tapi kan ternyata kan tidak. Malah Allah mengatakan, lihatlah, ini pelangi, kuberikan sebagai janji bahwa aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Oleh karena itu, dari sekarang percayalah kepadaku, kasihlah aku. Kan sebenarnya itu yang Allah lakukan. Supaya manusia bisa menggunakan kebebasan memilihnya untuk mengasihi Allah. Amin. Gitu. Luar biasa. Semoga dengan diskusi ini ya, dengan
pemikiran yang baru, dengan pemikiran yang terbuka mengenai kasih Allah, kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan keinginan Allah untuk kita mengasihi Dia dengan bebas gitu ya, dengan memang pilihan kita sendiri, itu bisa menggugah kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Teman-teman jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Efesus 1 ayat 9 sampai 11. Apakah yang ayat ini katakan tentang takdir? Nah, ini makin menarik nih. Gimana, Giri? Oke. Jadi kalau ditanya tentang takdir ya, aku secara pribadi sih mungkin kalau berbicara takdir, seperti kesannya kita udah nggak bisa punya pilihan gitu. Ya, tapi kalau kita lihat konteks di dalam ayat 9 sampai 11 ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa ada satu rahasia kan katanya. Rahasia itu adalah Tuhan sudah tetapkan di dalam Kristus. Nah, jadi yang dimaksud, mungkin saya lebih suka dengan ditetapkan gitu, bukan lebih ke takdir ya. Kalau takdir rasanya seperti gimana. Tapi balik lagi, ketika Tuhan menetapkan segala sesuatu, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, gitu. Jadi kenapa Tuhan menetapkan di dalam Kristus? Supaya kita ketika menggunakan pilihan-pilihan itu berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan melalui Kristus, gitu. Nah, jadi kehendak Tuhan kalau kita lihat dari Efesus 1 ayat 9 sampai 11 adalah Tuhan mau menyelamatkan kita, ya kan? Dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu melalui Yesus. Nah, nanti terlepas daripada kita mau memilih apakah kita mau ikut atau tidak, yaitu Tuhan tetap kasih kebebasan bagi kita, gitu. Oke. Jadi, kalau definisi takdir itu sebenarnya apa sih? Udah begitu jalannya udah nggak bisa dirubah kan ya. Jadi kalau misalnya saya sekarang jadi ibu rumah tangga, ya udah memang udah dari dulunya memang ditetapkan jadi ibu rumah tangga gitu ya. Atau misalnya pendeta Wilson jadi pendeta ya karena memang takdirnya gitu ya. Takdirnya. Iya, betul. Padahal sebenarnya kan balik lagi itu pilihan ya. Menurut aku kayaknya Tuhan itu yang ditetapkan adalah rencana keselamatan itu gitu loh. Rencana kerelaan nih, bagaimana Kristus akan melakukan apa saja untuk si manusia ini agar bisa selamat gitu kan. Tapi kalau misalnya takdir, aku sangat kurang setuju sih gitu. Kalau misalnya wah Tuhan itu berarti sungguh amat luar biasa tidak konsisten ya gitu. Masa oke, berarti pendeta Wilson udah jadi takdirnya dia memang udah begitu, ya udah loh saya yang di sini padahal mungkin orang lain yang pengen jadi pendeta tapi gak jadi pendeta gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah pilihan di mana contoh saya sendiri pada saat saya mau memutuskan menikah dengan Bapak Gary, itu sebenarnya bukan takdir, itu pilihan saya dong. Gitu, menerima dia mau jadi suami saya gitu kan. Bisa nggak saya pilih orang lain? Bisa aja gitu kan, mungkin ada laki-laki lain gitu yang saya pilih gitu kan, itu bisa aja gitu. Nah itu mungkin kehidupan saya akan jauh nanti berbeda gitu ketika saya memilih orang yang berbeda juga gitu. Jadi kalau saya lihat sih lebih ke sebab akibat ya, maksudnya apa yang saya pilih sekarang ya akan jalannya ya nanti begini gitu, sesuai dengan pilihan saya. Oke. Ayat ini tapi sering dipakai untuk ini ya, mengatakan bahwa sebagian orang sudah ditakdirkan untuk selamat dan yang lain ditakdirkan untuk tidak selamat. Terlebih lagi di ayat yang 11 dikatakan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah gitu. Jadi sebenarnya apa sih konteks dari ayat ini, Pendeta Wilson? Jadi sebenarnya ketika Paulus menulis ini, dia kan menulis kepada umat Tuhan. Ya. Secara makro. Kumpulan umat Tuhan. Ya umat Tuhan ditakdirkan untuk selamat. Tapi apakah umat Tuhan ini harus terdiri daripada si ini saja, si itu, enggak. Jadi kita harus bedakan ketika bilang yang ditakdirkan untuk selamat, umat Tuhannya atau orang per orangnya.
Ini Paulus berbicara kepada umat Tuhan. Ya kalau kamu mengikut Tuhan, kamu ditakdirkan untuk selamat. Nah, masalahnya apakah kita akan menjadi bagian yang mengikut Tuhan atau enggak? Nah, itulah pilihan ada di sana. Dan sebenarnya kalau menyambungkan apa yang dibilang oleh Gary dan Jedi, ya kalau kita sambungkan lagi kepada kisah mengenai air bah, Allah menentukan hanya orang-orang yang masuk di Bahtera yang akan selamat. Apakah Allah yang menentukan siapa yang masuk? Enggak juga kan? Semua kan dipanggil, nggak ada yang mau. Tetapi kalau tidak masuk, tidak akan selamat. Jadi apakah sudah ditakdirkan? Iya. Yang ditakdirkan untuk selamat adalah yang masuk di dalam Bahtera. Jadi secara makro ada kendaraan, ada persiapan, ada providence-nya. Ini kan kalau ngomong di dalam ayat ini kan pemeliharaan yang memang Allah sudah tentukan ini loh. Kalau kamu masuk ke dalam pemeliharaan ini, apakah itu Bahtera, apakah itu jumlah orang, apakah itu ular tembaga yang dilihat, apakah itu kayu salib yang kita melihat juru selamat di sana, sudah disediakan providence-nya, disediakan penyediaannya. Tetapi yang dipredestinasi, yang ditakdirkan untuk selamat adalah ya siapa yang ada di dalam itu. Nah sekarang perdebatannya kan di individualnya, individu per individunya. Itu yang sebenarnya ketika kita baca secara menyeluruh, Alkitab selalu mengatakan Allah menghendaki semua untuk selamat. Ya, pokoknya semua saja, siapa saja dipanggil di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, ada raja sudah mempersiapkan, yang diundang malah nggak mau, yang dipilih malah yang nggak mau sekarang kan. Tapi setelah itu apa yang dilakukan? Allah memanggil semua. Udahlah sana ke jalan-jalan, ke kolong jembatan, ke pinggir-pinggir, siapa saja masuk. Siapa yang menerima? Tapi nggak semua yang datang pun juga selamat. Ada satu yang tidak pakai pakaian pesta, yang nggak selamat juga. Jadi tidak sesederhana si ini, karena ya nggak tahu, pokoknya saya maunya dia aja. Enggak, kan ada penyediaannya. Nah, penyediaannya apa? Ya kabaran. Penyediaannya apa? Ya mungkin iman. Penyediaannya apa? Ya mungkin kesempatan. Lalu kemudian orang juga bertanya, kalau gitu, wah saya nggak pernah dapat penyediaan ini, saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah ini. Ya mungkin cara menjawabnya ya Tuhan adalah cara lain untuk menilai, untuk menghakimi di dalam karena Allah yang tahu. Tapi bukan berarti Allah tidak punya yang utamanya atau yang resminya, yang memang flagshipnya gitu loh, yang memang percontohannya. Ya kalau ada eksepsi, pengecualian, ya itu hal yang terpisah. Sekali lagi itulah kedaulatan Allah. Ya mungkin kita bisa bilang di dalam kedaulatan itulah yang orang bisa bilang, kenapa gini, kenapa begitu. Tapi orang nggak bisa bilang, saya kok nggak tahu. Kok saya nggak pernah diundang. Nggak, semua orang diundang, semua orang diberikan keselamatan untuk masuk menjadi bagian itu. Oke. Saya ingat dulu waktu kecil ada buku cerita yang tiap di beberapa lembar dia akan ada pertanyaan, kamu mau yang ini atau yang ini gitu. Jadi kita bisa menentukan cerita kita sendiri. Kalau pilihan kamu, kalau kamu milih dia masuk ke dalam rumah, buka halaman segini. Kalau kamu memilih dia untuk pergi ke dalam hutan, buka halaman segini. Mungkin ini yang dikatakan dalam pelajaran hari Rabu ya, kehendak Allah yang ideal atau kehendak Allah yang memperbaiki. Kehendak Allah yang ideal adalah apa yang sebenarnya diinginkan Allah untuk terjadi. Dan yang akan terjadi jika setiap orang selalu melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi itu idealnya gitu. Tetapi karena kita memiliki kebebasan memilih, kehendak Allah yang memperbaiki adalah kehendak Allah yang telah mempertimbangkan semua faktor. Jadi ada jalan, ada plan B-nya, bahkan plan sampai segala macam pilihan-pilihan manusia yang saling terkait itu punya plan-nya tersendiri yang kehendak Allah adalah untuk memperbaiki, termasuk mempertimbangkan semua faktor, termasuk kebebasan memutuskan dari makhluk ciptaan yang kadang-kadang menyimpang dari kehendak Allah. Dan dikatakan di sini bahwa Efesus 1 ayat 11 tampaknya merujuk pada kehendak Allah yang memperbaiki. Jadi melalui pelajaran ini kita juga diingatkan ya bagaimana keinginan Tuhan itu sebenarnya semua selamat, tetapi karena kita memiliki kebebasan untuk memilih,
Tuhan mempunyai rencana yang lain gitu, kayak bikin rencana ini yang aku tuh mikirnya wah ribet banget nih pastinya kan. Tapi dengan kemahakuasaannya, dengan kedaulatannya, Tuhan tetap ingin mencapai kehendaknya yang ideal, yaitu untuk menyelamatkan semua orang. Kita belajar juga ya mengenai pemeliharaan ilahi. Ya, bagaimana di dalam rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan membawa masa depan yang penuh harapan. Namun bagaimana menjelaskan janji Tuhan ini di tengah banyaknya pencobaan dan penderitaan yang dialami manusia, Gary? Ya, secara kesepakatan, bukan kesepakatan ya, tapi seperti apa yang kita sudah pelajari selama ini, bahwa kita sepakat bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang baik, rancangan damai sejahtera untuk kita, gitu ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya di tengah-tengah penderitaan apa segala sesuatu tadi, itu terjadi oleh karena memang karena pemilihan kita yang salah di luar daripada rancangan damai sejahtera itu, gitu ya. Nah, lalu hubungannya apa dengan kasih Tuhan ini? Kasih Tuhan ini adalah meskipun kita sudah memilih yang salah, artinya kasih karunia Tuhan itu tetap lebih besar daripada dosa kita. Artinya seperti tadi Pastor Wilson bilang, semua undangan itu memang diberikan kembali sama kita gitu, ya kan? Tapi kalau Tuhan kalau contoh misalnya Tuhan itu kejam dan tidak mengasihi, ketika Dia melihat bahwa kita mengambil keputusan yang salah, ya mungkin kita udah nggak ada pengharapan gitu, ya kan? Yang sebenarnya penderitaan itu bukan karena Tuhan yang berikan, tapi oleh karena kita sendiri yang buat, gitu kan? Meskipun Tuhan tahu, oh ini karena kamu nih yang pilih, ya kan? Tapi Tuhan tetap apa ya? Datang dan membujuk dengan persuasi supaya kita bisa supaya kita bisa balik lagi. Dan inilah bentuk dari mana Tuhan mengasihi di tengah-tengah penderitaan dan kebebasan yang kita miliki. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana menjelaskannya tentang ke orang lain gitu ya, pemeliharaan Tuhan dan kebebasan memilih. Kalau aku ngerasa part kita adalah menjadi saksi atau witness, itu doang gitu. Mungkin kita bisa kasih pengetahuan inilah ayat ini, tapi belum tentu itu bisa masuk. Karena kita belum tahu juga itu saatnya tepat apa enggak. Kadang kan kalau kita sampaikan pengajaran lah katakanlah. Tapi kalau kita jadi saksi, kita saksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, itu kayaknya orang lain nggak akan menyangkal deh. Sama seperti kayak si Paulus ketika dia berdiri di hadapan siapa? Nero ya? Yang hampir saja kata si Nero itu ya, katanya hampir saja kau meyakini. Festus. Siapa? Festus. Kaisar Festus. Agrippa. Ya, dua itulah. Oke. Hampir saja katanya antara dua kaisar itu ya. Hampir saja katanya meyakinkan si kaisar ini gitu. Karena apa? Itu memang dia hanya witness dia hanya menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dan kayaknya nggak ada orang yang akan bisa nyangkal itu gitu loh. Karena itu antara dia dengan Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau aku hanya menyaksikan aja apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan aku tentang pemeliharaannya Dia bagaimana, dan bagaimana kebebasan memilih yang Tuhan kasih ke aku. Jadi kalau aku pilihnya ini ya konsekuensinya ini. Kalau aku pilihnya sesuai dengan Tuhan ya puji Tuhan dapatnya ini gitu. Itu biarlah orang itu nanti yang akan menginginkan sendiri pengalamannya dia dengan Tuhan. Oke. Pemeliharaan ilahi, Pendeta. Sekaligus mungkin kesimpulan, bagaimana kan tadi di awal kita sudah membaca bahwa pengertian kita akan pemeliharaan ilahi ini akan mempengaruhi cara kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama. Apa sih sebenarnya yang penting yang perlu kita ketahui? Jadi ada beberapa hal. Ketika kita bilang pemeliharaan ilahi, berarti kita berpikir bahwa Allah punya suatu kedaulatan untuk menentukan dan punya kuasa untuk melakukan. Tapi kenapa yang ini iya, kenapa yang itu enggak, ya kan? Lalu kenapa saya masih mengalami penderitaan? Ya kalau kita lihat di dalam ayat
pembuka kita dikatakan bahwa dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Jadi Allah sudah menjanjikan itu penganiayaan. Jadi kalau kok saya kan dijanjikan keselamatan. Iya betul, ya betul. Lanjutannya betul. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Betul, bisa kita atasi. Tapi apa? Penganiayaan itu akan ada, pasti. Dan Yesus sendiri pun ketika berbicara di dalam pasal berikutnya, di dalam pasal 17, ketika berbicara mengenai murid-muridnya, Yesus katakan apa? Aku tidak meminta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka dari dunia. Ya, tetapi ya lindungilah mereka. Lepaskan mereka dari yang jahat gitu. Jadi ada penderitaan, ada memang pergumulan yang memang manusia itu akan alami. Nah, hubungannya dengan penyediaan Allah, ya itulah yang Allah tetapkan, bahwa ada suatu proses yang harus dilalui, dan di dalam proses itulah Tuhan akan memberikan menghibur, ya kan? Kalau di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku tidak akan membiarkan kamu seperti orphan, ya, atau ditinggalkan sendirian, ya, anak-anak yatim piatu. Aku akan mengirimkan penghibur yang lain, penolong yang lain. Jadi di dalam penyediaan itu ya ada penganiayaan, tapi juga ada penghiburan, dan itulah yang sebenarnya perlu kita pahami. Dan semua itu kenapa begitu, kenapa begini, ya itulah kedaulatan Allah. Dan Allah mau itu supaya apa ya? Bukan berarti kayak supaya dalam masalah dulu baru saya datang sebagai penyelamat. Wah, supaya apa ya? Jadi kan ini kan kayak di cerita-cerita apa ya? Roman picisan gitu kan. Bayar dulu orang buat apa? Malak ini ceweknya gitu kan, supaya nanti dia datang menyelamatkan Hero. Jadi hero-nya gitu. Enggak seperti itu. Faktanya adalah bahwa masalah itu selalu ada. Pasti ada. Tapi Allah menjanjikan, aku akan memberikan pertolongan, penghiburan. Dan disitulah bagaimana kebebasan memilih itu ada, penyediaan Allah, providence ilahi itu ada, dan juga ada kasih. Nah, mungkin memang ini sesuatu yang perlu direnungkan dan dimengerti dengan baik. Itu sudah kesimpulan, Pendeta? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Biarlah melalui apa yang kita pelajari ya, kita bisa semakin mengerti betapa dalamnya, luasnya, tingginya akan kasih Allah itu. Amen. Melalui bagaimana pemeliharaan Tuhan yang berdaulat dan maha kuasa, dan bagaimana kehendak Allah yang sebenarnya menginginkan kita semua selamat. Tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita ataupun sepanjang triwulan ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulasi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Kak Yola. Pertanyaan yang pertama datang dari saudara Manalu, Washington. Sudah beberapa kali ya bertanya juga ya, Pendeta ya. Pertanyaan, bagaimana caranya marah tapi tidak berdosa? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih saudara Manalu, Washington. Jadi kita harus ingat ya bahwa marah adalah sebuah ekspresi emosi. Sebagaimana dengan senyum, sebagaimana dengan ekspresi emosi lainnya. Nah, sekarang, tapi biasanya cenderung marah itu ekspresi yang disertai dengan kebencian, dendam, dan sebagainya. Baik, tapi Alkitab catat ya, boleh tolong Kak Yola baca Mazmur 4 ayat 4 atau bahasa Indonesia ayat 5. Mazmur 4 ayat 5 dikatakan di sini. Iya. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Itu dia. Jadi ini kondisinya gimana? Cenderung saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita marah, maka ungkapan-ungkapan emosinya itu ketika kita tidak dibawa kendali Roh Kudus, maka akan menjadi suatu hal yang menjadikan kita berdosa. Jadi lebih bagus dikatakan di sini, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam.
Oh, ada banyak sekali saudara-saudara. Boleh baca kitab suci bagaimana contoh Mazmur 73, Asaf mengeluh oleh karena melihat orang fasik kaya raya, Habakuk mengeluh oleh karena melihat orang benar ditindas oleh orang fasik, dan bahkan Habakuk berbicara langsung kepada Allah. Ya enggak apa-apa dong kayak gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membenci orang dan kita akhirnya mengungkapkannya, satu bisa saja tanpa kendali Roh Kudus, akhirnya kata-katanya menjadi dosa dan segala macam menjadi dosa. Jadi contoh, ada orang tua yang marah karena anaknya melakukan sebuah kesalahan. Itu juga harus dikendalikan. Itu bukan marah yang baik. Sebagaimana Allah marah adalah ekspresi kasih karena manusia sudah melakukan kejahatan. Itu adalah ekspresi kasih. Demikian juga orang tua ketika marah terhadap anak, ekspresi kasih. Tapi tetap dengan kuasa Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus mengendalikan kita. Makanya Efesus 4 ayat 26 bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai mendendam. Jangan sampai terus-menerus dibawa amarahnya. Itu bukan hanya merusak kesehatan rohani, tapi juga merusak kesehatan fisik kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Walaupun nggak bagus juga sebenarnya marah, tapi cuman diem-diem aja dalam hati ya Pendeta ya? Itu ngedumel. Artinya ketika bicara dengan Tuhan, kenapa rupanya? Iya. Iya dong, jadi kalau marahnya bicara sama Tuhan, ya sampaikan curahkan ya? Isi hati, enggak apa-apa. Tapi ketika dengan orang lain lebih bagus kamu diam, kendalikan dirimu. Artinya gitu, mendingan kamu jaga, kendalikan dirimu sampai akhirnya kamu bisa berdoa dan akhirnya kamu bisa sampaikan. Itulah kondisinya. Mungkin seperti itulah yang pemazmur inginkan. Agar jangan sampai kita marah. Marah adalah ekspresi emosi ya, itu wajar. Tapi jangan sampai berdosa. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hanosah Bonori. Ini juga sebelumnya sudah pernah bertanya ya. Kita senang sekali ada pemirsa-pemirsa yang selalu setia untuk mengikuti program diskusi Sekolah Sahabat. Pendeta, aku ada pertanyaan. Kalau manusia marah, apakah yang dia dapat? Beda kalau Tuhan marah atau murka. Apa pelajaran yang kita dapat? Baik, terima kasih. Jadi memang ini marah dalam konteks bahwa akhirnya kita bisa melakukan dosa ya. Jadi apa sih yang terjadi dengan orang-orang pemarah ini? Amsal menasihati. Amsal 15 ayat 18 lah. Ada banyak nasihat tentang pemarah di kitab Amsal. Saudara-saudara boleh baca. Tapi satu. Coba kita 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Iya, biasanya ketika kita terus marah itu bisa mendatangkan perbantahan dan percekcokan dan akhirnya semakin runcing. Tetapi ketika orang yang bijak, orang yang sabar, dia akan memadamkan perbantahan. Itu akibat orang berdosa ini ya, ketika kita lepas kendali, dan itu tidak baik ya buat hubungan kita sesama manusia, bahkan juga kondisi kesehatan kita kalau kita misalnya sampai dendam. Dikatakan di sini juga, coba boleh baca bagaimana Allah ya, Mazmur 78 ayat 38 sampai 39. Oke, Mazmur 78 ayat 38 sampai 39. 38 sampai 39 dikatakan, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi memang saudara-saudara boleh membaca kitab suci dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita juga. Berulang kali Allah begitu karena kasihnya kepada manusia dan manusia melakukan kejahatan dan beralih ke lain hati, bukan menyembah kepada Allah tapi berhala dan segala sesuatu, sehingga akhirnya Allah begitu marah dan Allah merancangkan suatu hukuman yang sangat dahsyat. Tetapi ya, Allah yang Maha Pemurah itu ketika manusia berseru lagi, maka Allah yang pemurah, penyayang, panjang sabar itu dia luluh hatinya. Ini luar biasanya Allah ini ya. Allah luar biasa. Jadi Allah itu bersifat penyayang, dia mengampuni kesalahan dan tidak memusnahkan mereka. Dan katanya ayat ini bilang banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi banyak kali buat pribadi kita juga Allah begitu luar biasa baiknya.
Allah, waduh kalau saja panjang sabar Allah seperti saya, habislah kita semua. Jadi kita harus berbahagia karena Allah adalah Allah yang panjang sabar. Amarahnya bisa membuat kita, kalau kemurahannya tidak berlaku buat kita, maka binasalah kita. Itu ditanyakan tadi kan di sini kan. Tetapi beda kalau Tuhan marah atau murka, apa pelajaran yang kita dapat? Ya, pelajaran yang kita dapat adalah Allah tidak terus menuangkan kemarahannya dan murkanya buat kita karena Dia mau mengampuni dan menyayangi kita. Pelajaran adalah mari kita bertobat supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta, luar biasa. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan ya, mau untuk berbuat kasih kepada sesama kita, menahan amarah sama seperti Tuhan menahan amarahnya terhadap kita, dan juga meyakini bahwa kalau pelajaran yang 5 itu murka dari kasih ilahi ya, karena kasihlah ada murka Allah, bukan karena Allah itu pemarah seperti manusia mungkin. Oke, baik teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar diskusi Sekolah Sabat, dan kita saat ini kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan mengetahui bahwa Engkau-lah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir bahwa apa yang terjadi adalah tanpa sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kami juga bersyukur bahwa Engkau-lah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk mengatur segala sesuatunya, di mana kami boleh melihat kasih Tuhan. Tapi pada saat yang sama ya Tuhan, biarlah kami boleh menggunakan segala talenta yang Kau berikan kepada kami, mengusahakan yang terbaik sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh merespons dengan kasih Tuhan. Dan biarlah seluruh hadirin yang menyaksikan dari mana saja boleh merasakan, boleh mengecap dan merasakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa ada perlindungan, ada penghiburan bahkan di tengah-tengah penganiayaan sekalipun. Ini menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Gary dan juga Jedi, kita sudah berdiskusi bersama-sama. Kenyataan bahwa di dunia ini penuh penderitaan dan kejahatan, masalah, cobaan, bukan berarti bahwa itulah kehendak Allah bagi kita yang sesungguhnya. Tetapi jika kita mempercayai Allah, kita dapat Allah dapat menggunakan hal-hal yang buruk sekalipun untuk menjadi untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan memotivasi kita untuk berbelas kasih dan peduli terhadap orang lain. Maka kita percaya pada pemeliharaan ilahi karena Ia sangat mengasihi kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.